Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali bisa berbagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali bersepakat untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2024 ini. Dan hari ini sudah masuk ke hari keempat gitu ya dalam pelaksanaan SKD CPNS 2024, di mana saat ini sudah berdar kepada kita FR ya mengenai pelaksanaan SKD CPNS 2024 ini. Di antaranya beberapa soal yang muncul untuk TIU-nya itu adalah adanya analogi kalimat gitu kawan-kawan ya. Dan dalam kesempatan ini maka akan masuk di part 51 ya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini silakan cek lagi dari part 1 sampai part 50-nya. Dan untuk kawan-kawan yang belum subrek, agar tidak lupa untuk menyalakan dan menekan tombol subreknya gitu ya. Oke kawan-kawan, dalam kesempatan ini Maki akan mencoba membahas mengenai analogi. Di antara analogi yang dibahas adalah analogi kata dan analogi kalimat, di mana ini juga disesuaikan dengan kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2004 gitu ya. Sebagaimana ketahui di kisi-kisinya nomor 321 ini, analogi itu adalah salah satu soal yang akan muncul di TIU kawan-kawan nih untuk kemampuan verbal. Analogi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Itu dia. Namun konsep kata ya harusnya sih melalui kata, tapi ada yang mengatakan banyak muncul untuk kalimatnya, mungkin gabungan dari beberapa kata gitu ya. Karena kalimat kan itu gabungan dari beberapa kata juga, jadi bisa juga gitu kan ya. Baik, untuk satu dari susu gede kopi gitu kan ya. Ini di FR tanggal 16 Oktober kawan-kawan nih untuk TIU katanya nih ada mana nih? Silogisme enggak ada, yang mana analogi? Ini analogi enggak ada ya. Analogi tidak ada di sini, tidak dibahas. Mana di sini ada? Nah, ini dia kawan-kawan, analogi kalimat katanya nih untuk FR tanggal 17-nya. Nah, kemudian di sini juga ada nggak di analogi? Ke analogi analisis, oke tidak ada di sini. Figural analogi mana nih? Ada nggak? Ada 3 pola. Oke, di sini mana ya? Premis ya ada resop pekerjaan. Oke, ini tidak ada ditemukan ya. Ya, makanya kita akan coba bahas dari pemanasan aja dulu ya. Nomor 1 ini kita akan belajar dari yang pemanasan dulu ya. Nomor 1 nih dari analogi kata dulu. Nah, di sini sudah masalah, namun apa saja video dibutuh susu gitu ya. Selalu masalah lagi cuma disebut solution berapa? Iya betul, beres-beres gitu kan ya. Pohon dengan daun itu sama dengan hubungan pohon dengan daun itu sama dengan hubungan buku dengan apa? A. Halaman, B. Sampul, C. Penulis, D. Kata, E. Mahal. Kira-kira yang mana kawan-kawan? Pohon itu memiliki daun. Nah, buku itu memiliki apa? A. Memiliki halaman, bisa jadi ya. Sampul bisa jadi juga. Penulis terlalu jauh ya, nih wrong. Buku memiliki kata kurang ini ya kawan-kawan, hubungannya kurang sebanding gitu kan maksudnya. Mahal, buku mahal, ini berkaitan dengan harga ya. Pohon juga tidak ada kata murahnya gitu, apalagi kita mahal gitu ya. Wrong berarti ya. Nah sekarang kita cek, kalau kita lihat ternyata hubungan pohon daun itu ada di pohon, halaman itu ada di buku. Buku itu memiliki halaman, pohon itu memiliki daun. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini kawan-kawan bisa digunakan kata hubung memiliki, misalkan ya, pohon memiliki daun, buku memiliki halaman, gitu kawan-kawan ya. Atau boleh dihubungkan dengan kata, atau juga kita buat kalimat, boleh gitu juga. Kawan-kawan silahkan enaknya pakai yang mana. Kalau ini enaknya pakai hubungan kata saja. Kalau sampul ini fungsinya untuk melindungi buku ya. Apakah daun ini untuk melindungi pohon? Tidak juga. Berarti yang paling tepat itu adalah yang begitu kan? Arsen, idap ijiman top kalau teman soalnya betul. Pisau itu potong katanya. Pensil itu hubungannya sama dengan pisau. Bagaimana hubungan antara pisau dan pensil
dengan apa gitu supaya hubungannya sama dengan pisau dan potong. Nah, kalau kita hubungkan dengan kata, pisau itu untuk apa? Pisau untuk memotong, boleh gitu kan. Pensil untuk apa? Iya betul, menulis. Ada nggak? Ada. Ternyata jawaban yang B kan ya, berarti ini wrong gitu kan ya. Jadi jawaban adalah yang B. Aduh sih, tidak benar. Setelah dicari, mantap gitu kan. Jadi boleh pakai kata juga, kata hubung. Oh, pisau untuk memotong, pensil untuk menulis. Atau bisa juga dibuat kalimat kalau mau. Pisau misalkan, pisau digunakan Mang Akil ya. Boleh kalau gini juga kalau mau capek gitu kan ya, untuk memotong. Nah, boleh. Pensil digunakan Mang Akil untuk menulis. Boleh kayak gitu juga. Tapi cukup juga dengan ini misalkan hanya dengan kata untuk juga. Pisau untuk potong, pensil untuk tulis, menulis harusnya ya. Harusnya tulis di sini tapi tidak ada pilihan, ya udah pilih aja ini gitu kan yang mendekati. Begitu kan? Adset. Ida belum sudah dimantau untuk next. Nah, sekarang udah mulai maju nih. Medium nih karena dia terdiri dari 3 kata. Kunci, pintu, buka, pensil, kertas, bagaimana? Ayo kira-kira. Ya udah, kita hadapi dulu dia dengan susunan sebaik pus solution berapa? Iya betul, desperasi gitu kan ya. Kalau kita perhatikan kawan-kawan ya, kunci, pintu, buka, kira-kira kemana dulu hubungannya? Silahkan bebas. Masakan boleh gini. Untuk membuka, misalkan untuk membuka pintu itu harus menggunakan kunci. Untuk titik-titik kertas itu harus menggunakan pensil. Untuk A, untuk menggores kertas. Apakah pensil hanya untuk menggores saja? Wrong berarti. Untuk menulis kertas di kertas ya. Bisa jadi. Untuk menggambar apakah dengan pensil ya? Bukan, wrong. Untuk menyerut apalagi? Untuk makan, wrong. Itu apalagi untuk makan ya. Ya udah berarti ini jawabannya B gitu kan ya. Jadi boleh gunakan kata hubung atau dijadikan kalimat, atau boleh juga dari depan, silahkan. Kunci ketika digunakan di pintu maka dia akan terbuka. Gitu. Pensil ketika digunakan di kertas maka akan ada tulisan gitu. Bisa kayak gitu juga. Atau kunci berfungsi untuk membuka pintu, pensil berfungsi untuk menulis di kertas. Boleh gitu juga, silahkan. Pokoknya yang mana saja enaknya kawan-kawan. Mau dari depan, mau dari belakang, silahkan. Tergantung kawan-kawan enaknya kayak gimana. Mau dari tengah silahkan, bebas gitu kan dia. Ada sen? Ida belum? Jadi steady, mantap. Mix. Nah, ikan air berenang hubungannya sama dengan burung udara dan bla bla bla. Burung apa? Burung siapa di sini? Burung Mang Aki. Mang Aki tidak punya burung ya. Kalau punya burung berarti burungnya bisa bagaimana ini? Jadi kemana ini maksudnya? Sorry. Ikan di air itu bisa berenang. Burung di udara bisa terbang. Oh, terbang bukan melayang ya, kurang tepat ya. Kalau melayang berarti menyelam, apalagi gitu ya, burung menyelam gitu. Bersarang apalagi burung bertelur. Burung bertelur berarti ini rong jawaban betul jauh. Oh, begitu kan? Asik. Ida berapa? Sini mantap. Boleh kayak gitu juga. Atau ini juga bisa dibuat kalimat, ikan hidup di air dengan cara berenang. Ikan hidup di air, air dengan cara berenang. Boleh kayak gitu juga. Burung hidup di udara dengan cara terbang misalkan gitu ya. Bukan cara makan ya. Boleh kayak gitu, tapi mirip-mirip ya. Tapi yang bagus itu misalkan ikan berenang di dalam air, burung terbang di udara. Gitu kan. Ikan berenang di air, burung terbang di udara. Jadi burung itu terbang di udara kawan-kawan ya. Oke, burung di dalam sangkar juga terbang gitu kawan-kawan. Jadi yang A begitu kan. Asik. Ida belum sedimen top untuk next. Nah, anjing menggonggong ketika ada kucing. Boleh, bagus, enak, langsung ketemu ya. Kucing titik-titik ketika ada tikus. Ngapain gitu? Mengeong, berlari, melompat, tidur, berburu. Karena di sini ada suara ya, berarti ini juga bisa mengeong yang paling tepat ya, karena fungsinya di sini ada mengeluarkan suara. Kucing juga mengeluarkan suara, bagaimana? Mengeong.
Berlari karena kucing juga kan memungkinkan ketika ada tikus berlari dia ya, melompat juga sangat memungkinkan. Yang nggak mungkin itu adalah tidur. Berburu mungkin juga ya, kucing berburu tikus. Tapi karena di sini lebih ke anjingnya bersuara, maka kucing juga bersuara. Bagaimana? Kalau anjing bersuara itu kan menggonggong, kalau kucing mengeong, berarti jawaban yang kuat yang begitu kan. Ada saya sedimen top mantap next. Nah ini dia kawan-kawan, sudah masuk ke apa namanya ini, nanti ada pembahasannya. Sudah masuk ke analogi kalimat nih. Rumah memiliki pintu dan jendela. Hubungan ini sama dengan bla bla bla. A. Buku memiliki halaman dan sampul. B. Komputer memiliki keyboard dan monitor. C. Laut memiliki ikan dan karang. D. Pohon memiliki cabang dan buah. E. Mobil memiliki mesin dan klakson. Nah, di sini kita harus hati-hati kawan-kawan, harus mencari hubungan yang sebanding dengan soal. Kalau kita perhatikan, rumah itu memiliki pintu dan jendela, artinya pintu dan jendela itu bagian dari rumah. Cek apakah halaman dan sampul itu bagian dari buku. B. Apakah keyboard dan monitor itu bagian dari komputer? Apakah ikan dan karang itu bagian dari laut? Apakah cabang dan buah itu bagian dari pohon? E. Apakah mesin dan klakson bagian dari mobil? Ya, yang mana nih kira-kira di kawan-kawan? Kita coba cek. Ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Itu ya. Oke, nih pembahasannya. Hubungan antara rumah dan pintu dan jendela adalah bahwa pintu jendela merupakan bagian atau komponen dari rumah. Jadi bagian atau komponen dari rumah. Oleh karena itu hubungan yang sama adalah buku yang memiliki halaman dan sampul. Di mana halaman dan sampul adalah komponen dari buku. Itu kan kawan. Jadi yang paling tepat itu adalah ini. Kenapa yang B salah? Yang B itu hubungan ini lebih menggambarkan komponen perangkat keras yang terpisah, bukan bagian struktural utama dari komputer. Jadi ini kan kalau rumah itu dia ada pintu dan jendela kan ya. Nah dia tidak terpisah kan, hubungan strukturnya yang tidak terpisah. Beda dengan komputer, keyboard dan monitor itu bagian yang terpisah. Jadi komputernya ada di depan misalkan ya, komputer ini memiliki keyboard, keyboard itu kan di luar, sorry kawan-kawan. Disebut komputer itu kan ada CPU, ada keyboard, ada monitor gitu kan kawan ya. Nah, tapi mereka bagian elemen yang terpisah, bisa dipisah gitu. Beda dengan ini, rumah itu tidak disebut rumah kalau tidak ada jendela dan pintu gitu ya. Bagaimana orang bernapas, bagaimana orang bisa masuk ke rumah dan itu kalau tidak ada pintu gitu kan kawan. Jadi artinya dia tidak terpisah gitu maksudnya ya. Walaupun nanti mungkin kawan-kawan bisa masuk melalui mana misalkan bawah tanah gitu ya. Nah ini jadi intinya dia tidak terpisah, beda dengan pintu dan jendela. Kalau pintu dan jendela itu kan tidak terpisah dari rumah gitu kan kawan. Kalau keyboard dan monitor dia terpisah. Jadi ini kurang tepat. Laut memiliki ikan dan karang. Nah kalau laut dan ikan dan karang itu opsi C nih, bukan bagian struktural dari laut, melainkan organisme yang hidup di dalamnya. Jadi ikan itu dan karang itu bagian ya organisme yang hidup di dalam. Jadi kalau misalkan hubungan yang mau dengan rumah berarti ada manusia gitu kawan di dalamnya. Rumah diisi manusia dan binatang misalkan gitu ya. Gitu ya. Nah itu karena di sini adalah komponen ya yang ada di dalam, maka tetap yang memegang yang paling tepat gitu. Berarti ini jangan wrong ya, kurang tepat gitu kawan-kawan, karena dia adalah organisme yang hidup. Oke. Bagaimana dengan pohon memiliki cabang dan buah? Nah, hubungan ini tidak sebanding dengan pintu dan jendela karena cabang dan buah tidak membentuk struktur utama pohon. Jadi pohon itu tidak dibentuk dari cabang dan buah gitu. Kurang tepat, apalagi ada buahnya di sini. Ya. Pohon itu walaupun tidak ada buah tetap disebut pohon kan gitu ya. Nah, beda dengan ini. Rumah itu tidak disebut rumah. Ya, jarang orang buat rumah tidak ada jendela dan pintu gitu kan kawan ya. Tapi ada pohon yang tidak ada cabang dan tidak ada buah. Nah, asal ada daun aja gitu kan kawan ya. Dan akar. Nah, itu dia gitu ya. Oke, dia pohon yang lurus nih, di wrong ya. Kurang tepat. Mobil memiliki mesin dan klakson. Nah, ini juga sama kawan-kawan. Nih, lebih menggambarkan komponen fungsional daripada bagian struktural yang mendasar fungsinya. Nah, gitu. Ini juga kurang tepat ya. Ada mesin, memang ada mesin, tapi ada klakson. Tapi mobil juga ada kan yang nggak ada klaksonnya. Ya, ketika akinya habis misalkan ya. Itu ya, tolong klaksonnya kurang lah, kalau akinya habis kan ke maju nanti ya kawan-kawan. Itu.
Nah, begitu kawan-kawan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A gitu kawan-kawan ya. Yang paling tepat sih betulnya ya. Begitu kawan-kawan. Asik. Tidak sedikit mantap. Jadi di sini kita harus hati-hati kawan-kawan untuk mencari hubungan yang ya minimal sebanding atau hampir mendekati lah gitu kawan-kawan. Oke, next. Di sini sudah sedikit masalah, namun apapun saja dibutuh susru gitu. Selalu masalah disebut sebagai push solution. Berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kawan-kawan ya. Kulkas memiliki kompresor dan rak. Hubungan ini sama dengan A. Televisi memiliki layar dan speaker. B. Laptop memiliki baterai dan charger. C. Sepeda memiliki pedal dan roda. D. Mobil memiliki mesin dan ban. E. Kamar kamar mandi memiliki shower dan wastafel ya. Itu dia. Kira-kira yang mana nih kawan-kawan? Kita perhatikan kulkas. Dalam kulkas itu dia akan berfungsi kalau dia ada kompresor kan. Kalau dia tidak ada kompresor, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Termasuk rak. Bagaimana kita akan menyimpan barang kalau tidak ada rak kan gitu. Jadi intinya si kompresor dan rak ini memiliki fungsi yang saling terkait untuk memungsikan gitu ya. Untuk memaksimalkan fungsi kulkas gitu kawan-kawan. Jadi kulkas ini akan berfungsi jika ada komponen ini, kompresor dan rak. Kita cek televisi memiliki layar dan speaker. Apakah televisi bisa disebut televisi ketika dia tidak memiliki speaker? Bisa berfungsi ya, bisa itu kawan-kawan. Gitu ya, bisa jadi lah gitu. Laptop memiliki baterai dan charger. Ini tidak saling melengkapi. Ya, kalau ada baterai, sorry, kurang lah. Baterai, charger ya, charger itu kan baterai. Laptop dengan baterai bisa jalan gitu ya. sorry, bisa difungsikan gitu ya. Beda kalau kulkas dengan kompresor, dia tidak ada rak, tidak bisa difungsikan karena kita tidak bisa menyimpan barang gitu. Kulkas ada rak saja, tidak ada kompresor, tidak fungsi gitu kawan-kawan ya. Televisi ada layar, bisa berfungsi tanpa ada speaker kan gitu. Iya. Oke. Sepeda memiliki pedal dan roda. Tanpa sepeda dengan roda, tanpa ada pedal kan bisa berjalan kawan-kawan ya. Oke. Kira-kira yang mana nih? Mobil memiliki mesin dan ban. Ini. Kamar mandi memiliki shower dan wastafel ya. Wastafel ini biar wrong jelas ya. Karena tanpa ada shower, kamar mandi tetap kamar mandi ya. Itu. Tanpa ada wastafel ya, tetap kamar mandi gitu ya. Jadi yang paling yang memiliki fungsi yang saling terkait ya, yang satu sama lain saling berhubungan gitu ya, sehingga dia memiliki fungsi yang satu kesatuan untuk menggerakkan atau menghidupkan si kayak kulkas ini gitu kan ya. Jadi kompresor dan rak dia berfungsi, jika dia berfungsi maka kulkas itu berfungsi. Nah, termasuk mesin dan ban. Jadi mobil tidak ada mesin, bahkan mobil gitu kan tidak bisa bergerak gitu kan ya. Begitu juga dengan ban gitu. Kalau mobil tidak ada ban, berarti dia tidak akan bergerak gitu, diam gitu ya. Jadi ini ya fungsinya yang paling tepat itu ya, diantaranya yang mendekati lah dengan ini. Jadi televisi ini jelas wrong, laptop itu juga sama karena dia laptop bisa berfungsi dengan baterai, laptop dengan charger juga bisa berfungsi ya, dicolokin ke listrik. Sepeda juga masih bisa berfungsi, kamar mandi juga masih. Ya, yang tidak bisa berfungsi itu adalah yang tidak bergerak itu adalah mobil tanpa ada mesin. Oke, gak hidup gitu kan. Mobil tidak ada ban, gak akan maju gitu. Jadi di rong. Jadi jawaban yang adik begitu kan. Asik. Idap sedih mantap. Mantap. Next berikutnya nih. Komputer memiliki perangkat keras dan perangkat lunak. Hardware dan software, berarti hubungan ini sama dengan bla bla bla. A. Sepeda memiliki rangka dan roda. B. Buku memiliki penulis dan pembaca. C. Mobil memiliki mesin dan transmisi. D. Televisi memiliki remote dan saluran. E. Smartphone memiliki layar dan aplikasi. Yang mana nih? Tidak ada pembahasan di sini ya. Kalau kita perhatikan komputer perangkat keras berarti hardware, ada software. Nah, cek di option yang ada hardware dan software nih. Rangka dan roda sama-sama hardware-nya ya. Penulis dan pembaca sama-sama kurang begitu tepat ya.
Penulis berarti sama-sama kalau ya kurang lah. Mobil, mesin dengan transmisi ini juga kurang. Televisi memiliki remote dan saluran juga kurang. Nah, yang mungkin itu ini kan smartphone memiliki layar. Nah, ini layar berarti hardware kan? Hardwarenya hardware ya, hardware. Aplikasi softwarenya. Nah, ini yang paling tepat. Walaupun di sini hanya satu disebutkan ya. Beda dengan ini perangkat keras, itu kan banyak perangkat keras komputer ya. Nah, tapi yang paling mirip, yang mendekati yang ini kawan-kawan ya. Jadi ya udah pilih yang ini gitu kan kawan. Jadi ini yang rong. Jadi jabat yang begitu kan kawan. Ada set. Ida berapa? Jadi mantap next. Nah, kamera memiliki lensa dan bodi. Hubungan ini sama dengan bla bla bla. A. Buku memiliki halaman dan sapu. B. Jam memiliki jarum dan casing. C. Mobil memiliki roda dan sasis. D. Komputer memiliki keyboard dan layar. E. Televisi memiliki antena dan remote. Nah, yang paling mungkin ini adalah yang ini, B kawan-kawan ya. Kita coba cek ya. Lensa itu adalah komponen yang menghubungkan cahaya untuk menangkap gambar nih kawan-kawan. Sedangkan body adalah bagian utama kamera yang menyimpan komponen lainnya. Jadi fungsinya melindungi ya. Keduanya adalah bagian esensial yang bekerja sama untuk fungsi kamera. Jadi yang paling mungkin ini adalah yang jam memiliki jarum. Di kan kamera ada kamera. Si lensa ini kan dilindungi oleh body kan gitu ya kawan-kawan. Nah, berarti ini jarum ini dilindungi oleh casing. Ya, ini yang paling mungkin ya. Buku memiliki halaman bener dan sampul. Sampul. Ini bisa jadi sih, ini juga yang A ya. Kita coba cek. Roda, mobil memiliki roda dan sasis. Apakah sasis melindungi lens roda misalkan? Tidak kan? Ini juga kurang tepat. Layar melindungi keyboard, apalagi ya. Remote melindungi antena orang ya. Yang paling mungkin itu adalah sampo melindungi halaman. Yang paling tepat itu adalah ya ini jarum. Ya, kamera memiliki lensa, jadi memiliki jam itu kan bergerak berfungsi jika ada jarum kan. Kita dia bergerak. Kita bisa membaca jam kalau ada jarumnya ya, jarum jam gitu kan. Kawan-kawan. Nah, jarum ini dilindungi oleh casing gitu. Buku itu memiliki halaman. Nah, tapi sampo ini bukan berarti melindungi secara keseluruhan ini, beda dengan ini. Ya, ini agak berisiko kalau tidak ada body ini gitu ya. Termasuk ini jarum tidak ada casingnya, ini juga berisiko. Kalau ini kan tanpa ada sampo, halaman tetap aman ya buku itu. Tidak disampo juga. Nah, gitu maksudnya. Jadi jawaban yang B. Begitu kan? Adsen? Tidak berapa? Jadi mantap ya kalau mantap next. Pohon memiliki akar dan daun. Hubungan ini sama dengan A. Buku memiliki halaman dan sampul. B. Komputer memiliki CPU dan software. C. Manusia memiliki jantung dan paru-paru. D. Sepeda memiliki pedal dan rantai. E. Lampu memiliki bohlam dan saklar. Pohon memiliki akar. Akar itu berarti yang di bawah ya. Daun yang di atas. Artinya apa? Jadi pohon kalau tidak ada akar dia akan tumbang kan kawan. Gitu ya. Pohon tidak ada daun ya berarti dia berguguran kawan-kawan ya, kemungkinan itu menunjukkan akan mati gitu ya. Oke, nah kesepadannya dengan mana nih? Buku memiliki halaman dan sampul ini juga kurang ya, karena buku tanpa sampul bisa disebut buku gitu kan ya. Nah, beda dengan ini pohon tanpa daun itu kurang bagus gitu kan ya. Tadi itu dia berguguran itu gitu ya. Oke, yang paling tepat itu adalah manusia, jantung dan paru-paru nih kawan-kawan. Ya. Oke, kita coba cek ya pembahasannya. Tuh. Akar menyerap air dan nutrisi dari tanah, sedangkan daun melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Keduanya adalah bagian esensial dari pohon yang bekerjasama untuk pertumbuhan dan keberlangsungan hidup pohon. Itu dia tuh. Dan sirkulasi ini mirip dengan bagaimana akar dan daun bekerja sama dalam konteks pohon. Ini menunjukkan jantung memompa darah, sedangkan paru-paru mengatur pertukaran gas. Ini dia yang paling tepat kawan-kawan ya. Jadi ini yang buku ini kurang begitu bagus lah, kurang relevan dengan ini hubungannya ya. Seperti pohon, akar dan daun. Kalau komputer, CPU dan software, tanpa ada software komputer masih disebut komputer kan? Gitu ya kawan-kawan, tidak terlalu berisiko softwarenya juga ya. Itu dia wrong ya, kurang sepadan juga dengan ini itu maksudnya. Kemudian nah, beda dengan manusia memiliki jantung intinya kan ya, tuh paru-paru juga sama. Sepeda memiliki pedal dan rantai ya,
boleh, tapi ini hubungannya kurang relevan. Lampu memiliki bohlam dan saklar juga sama. Ini jadi jawaban yang paling tepat itu yang hubungannya sebanding dengan inilah, mirip gitu kawan-kawan. Ya ngangcek gitu kawan-kawan. Manusia memiliki jantung dan paru-paru. Gitu kawan-kawan. Arsen, idap-idap, seri-seri, mantap. Kalau mantap, next. Nah, di sini analisisnya harus kuat kawan-kawan ya. Oke, udah selesai. Ini satu lagi nih kawan-kawan. Buku memiliki penulis dan pembaca. Hubungan ini sama dengan film memiliki sutradara dan penonton, sekolah memiliki guru dan murid, komputer memiliki program dan pengguna, mobil memiliki pengemudi dan penumpang, televisi memiliki siaran dan pemirsa. Mana yang paling tepat nih? Ya, oke, kita cek ya. Nah, kalau kita lihat di sini, buku memiliki penulis dan pembaca. Penulis menciptakan konten dalam buku, itu kan ya. Jadi penulis ini menciptakan konten, yaitu buku. Sedangkan pembaca mengkonsumsi dan memahami informasi yang ditulis. Itu hubungannya. Keduanya memiliki peran penting dalam proses penyampaian dan penerimaan informasi. Opsi B, ini yang tepat itu adalah yang ini kawan-kawan ya. Opsi B kenapa tidak dipilih? Sekolah memiliki guru dan murid. Lebih kepada proses pendidikan daripada proses penyampaian karya. Beda dengan ini. Penulis itu memiliki karya buku kan, dan pembaca menikmati karya di penulis ini gitu. Jadi yang B itu lebih kepada proses ya, proses yang terjadi ya, proses pendidikan. Sekolah memiliki guru dan murid, lebih prosesnya, bukan kepada menciptakan karya gitu kawan-kawan. C tidak sebanding dengan hubungan penulis dan pembaca dalam konteks karya tulis. Ini komputer memiliki program dan pengguna, ini tidak sebanding karya tulis ya. D tidak mencerminkan hubungan kreatif antara pencipta dan konsumen seperti penulis pembaca. Mobil memiliki pengemudi dan penumpang. Jadi pengemudi kan bukan pencipta mobil gitu. Beda penulis pencipta buku, bisa menciptakan buku kan gitu kawan-kawan. Jadi ini juga wrong. Ini televisi memiliki siaran dan pemirsa. Nah, ini tidak secara langsung mencerminkan proses kreatif seperti antara penulis dan pembaca. Ya, bukan siaran itu kan tidak beda dengan penulis ini ya. Penulis menciptakan buku, punya karya gitu. Siaran kan siaran memiliki karya televisi gitu kan kawan. Yang paling tepat itu adalah sutradara karyanya adalah sebuah film nanti ya, dinikmati oleh siapa? Penonton. Penulis memiliki karya yaitu buku, dinikmati oleh siapa? Pembaca gitu kan, enak kawan-kawan ya. Itu analoginya. Nah, jadi di sini kita harus hati-hati, harus konsentrasi, cari hubungan yang setidaknya mirip ya, paling relevan dengan soal yang diberikan gitu ya. Kalau bisa syukur-syukur yang paling relevan gitu, yang sama, sebanding, setara gitu kawan-kawan. Jadi jawaban itu yang begitu kan. Asik. Ini benar, seri-seri mantap, next. Nah, kawan-kawan, untuk sementara waktu ini saja dulu yang bisa Maki berikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu memungkinkan, Maki akan coba jawab satu persatu. Oke kawan-kawan, di samping kita memaksimalkan usaha, agar jangan lupa juga kawan-kawan untuk memaksimalkan dengan doa. Karena apalah usaha tambah doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tambah usaha itu semuanya bohong. Antara usaha dan doa kita harus seimbangkan juga perjuangan dan doa gitu kan ya. Oke, terima kasih untuk potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.